Semua, semoga ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga hari ini berbahagia ya, hatinya ceria, tidak ada gundah gulana ya di akhir bulan, di akhir tahun malahan ya, di detik-detik pergantian tahun kita mendapatkan atau kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita di 2022 ya, dan bersiap memasuki 2023 dengan semangat yang baru, dengan peningkatan ilmu, peningkatan ibadah, dan juga peningkatan mungkin rezeki kita ya dari saluran yang kita cari gitu ya. Gitu. Nah, ini saya sangat berbahagia sekali bisa bergabung di komunitas ini. Saya sampai lupa itu kemarin pas waktu saya lagi di luar kota, saya kemarin dihubungi Bu Dokter, posisi saya sedang perjalanan naik kereta dari luar kota ke Jakarta. Saya lupa ingat saya masuk ke grup ini dari mana gitu ya, dari mana ya. Nanti di kontak handphone saya itu ada 250 nomor. Banyak banget. Ada 250.000 nomor dengan banyak grup WA ya. Jadi saya sampai berpikir, bismillah aja dulu. Bismillah, saya terima tawaran beliau untuk mengisi di hari besoknya gitu. Hari punya untuk padahal saya malam itu saya hanya berbagi kayak berbagai nulis-nulis dan komunitas grup WA bahwa kalau kita menulis pun kita bisa diapresiasi ya, baik apresiasi dari orang dalam negeri atau orang luar yang mengapresiasi karya-karya kita gitu. Nah itu kebetulan saya malam itu sedang buka email, sedang santai sama istri di rumah, buka email terus mendapat tawaran bahwa salah satu tulisan saya itu ingin diminta oleh mereka untuk dicetak menjadi sebuah buku dan didistribusikan atau dijual di Amazon dan marketplace lain di luar negeri gitu ya. Dan ini saya menyetujui dan saya sedang merapikan kembali tulisan-tulisan tersebut untuk dikirimkan ke mereka dan bisa dicetak dan didistribusikan ke banyak pihak gitu. Oleh karena itu saya ingin sedikit berbagi ya bagaimana mungkin dari kilas balik kenapa saya bisa menulis seperti itu gitu ya. Mungkin saya masih dalam dunia tulis menulis mungkin masih junior atau pemula dibanding Bapak Ibu sekalian yang sudah banyak memproduksi atau menghasilkan karya-karya yang luar biasa ya. Karya-karya yang bisa dinikmati lintas zaman ya, buku-buku itu ya. Karena saya punya teman ya itu mengatakan bahwa sebelum mati nulislah satu buku gitu ya. Nulis buku supaya dikenal gitu ya, supaya dikenal gitu. Nah itu yang melandasi suka menulis dan kebetulan tulisannya itu diapresiasi di luar. Nah, ini saya izin berbagi ya Bapak Ibu ya, bukan menggurui, hanya sekedar berbagi sharing sedikit. Bentar saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, saya coba besarkan. Nah, saya mungkin mengambil judulnya seperti ini ya. Ini baru tadi saya tulis ya, habis sholat dulu. Sebuah slide-nya. Saya menulis sesuka hati kamu ya, judulnya saya gitu ya. Jadi mohon nanti kalau Bapak Ibu yang sudah pakar di sini mungkin mengkoreksi dari ini sangat terbuka sekali untuk berdiskusi terhadap tulisan-tulisan. Nah, ini saya menulis presentasi seperti ini. Nah, ini tata tertib lah ya, mungkin seperti biasa. Nah, ini topik ya yang ingin saya angkat ya dari tulisan ini. Mudah-mudahan topik ini bisa menjadi sebuah gambaran baru dan ini juga merefleksikan bagaimana tulisan saya itu bisa diterima di luar ya. Nah, ini saya ngambil beberapa yaitu dimulai dari membaca ya, terus menyerap metodologi penulisan dari setiap buku yang kita baca, terus membiarkan hati kita memilih apakah kita mau menulis yang ilmiah atau yang fiksi gitu ya. Nah, gaya tulisan kamu suka-suka kamu aja lah gitu ya.
Nah, terus publikasikannya di mana saja kami suka ya, apalagi sekarang di era internet ini. Nah, kita nggak usah nunggu penerbit ya, kita bisa independen menerbitkan sendiri, terus kita bisa dapat kodenya juga yang diakui oleh negara gitu ya. Itu sangat memudahkan kita semuanya. Jadi saya termasuk orang yang membebaskan gaya menulis gitu ya. Kecuali kalau masuk ke dalam tulisan yang ilmiah ya, itu ada ejaan yang disempurnakan, itu menjadi panduan. Sebentar lagi. Nah, ini sebelum lebih lanjut saya sedikit memperkenalkan di nama saya ya. Nama saya Lintang, bisa dipanggil Kang Lintang ya, karena kebetulan saya di Bandung tinggalnya, walaupun saya sampai di Timur ada di Jakarta, karena saya kebetulan menjadi salah satu karyawan BUMN Farmasi ya di Bio Farma Group di Jakarta, dan saya posisinya sebagai digital marketer gitu. Terus saya juga punya startup bersama teman saya diposisikan sebagai general manajernya di presiden.com, sebuah aplikasi untuk pembuatan aplikasi Android dan penjualan domain premium ya. Dan saya juga mendirikan lembaga pendidikan non formal ya, lebih kepada digital marketing yang bernama Aidas Academy. Kami berkantor di Fatmawati ya, kami punya ruko di sana untuk operasional ini, dan saya juga baru mendirikan startup ya, FYD atau Follow Your Dreams. Dan saya juga sebagai pengembang Android ya, pengembang Android ini saya mengembangkan aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu biasa lihat di handphonenya yang Android. Di situ ada beberapa aplikasi yang kami buat yang kita kembangkan di sana. Nah, kebetulan alhamdulillah saya sudah 19 tahun ya berkecimpung di dunia pemasaran, terutama fokus di digital marketing dan brand ya. Kalau dulu namanya di awal-awal tahun 2000 itu bukan digital marketing, dulu namanya internet marketing. Begitu masuk ke banyak aplikasi yang terbit, muncul teknologi berubah, maka internet marketing berubah nama menjadi digital marketing. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh beberapa perusahaan nasional ya, seperti Bank BNI untuk menjadi konsultannya di sana gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar slogannya BNI itu digital ya, nah itu mungkin ada sedikit kontribusi kami di sana gitu ya. Dan kita juga menjadi pendamping beberapa UMKM yang skalanya sudah nasional maupun yang lokal. Untuk pendidikan sendiri sih, kalau pendidikan formal saya masih S1. Karena kemarin waktu itu dokternya nama saya itu masih belum dokter ya, walaupun di komunitas luar itu saya suka dipanggil dengan sebutan seperti itu. Saya juga menyampaikan di awal bahwa saya bukan dokter, tapi saya memiliki lisensi dari BNSP untuk keahlian digital marketing dan lisensi dari Google untuk analisa data. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar big data ya, nah saya cenderung mempelajari hal-hal tersebut dan alhamdulillah sudah bisa mendapatkan lisensi dari Google, dan saya akan terus update keterampilan tersebut untuk meningkatkan kemampuan saya di bidang tersebut. Nah, ini saya itu dimulai dari membaca. Jadi ceritanya begini, saya itu sering mengisi banyak pelatihan webinar ya, kalau dulu offline sebelum COVID itu, setelah COVID online webinar di mana-mana ya, di bidang digital marketing, di bidang brand, di bidang pemasaran. Dan kebetulan pesertanya itu kebanyakan para dokter ya. Dan ada peserta yang dokter itu dia ngajar di luar negeri, tapi orang Indonesia ngajar di luar negeri, dosen terbang di luar negeri itu. Kebetulan di Asia Selatan, di Bangladesh, di India. Nah, beliau itu suka mengisi di sana, dan kebetulan beliau mengikuti beberapa kali pelatihan digital marketing saya, dan beliau mengatakan bahwa ini sangat berbeda dibandingkan kalau dia membaca secara textbook gitu. Apa yang saya sampaikan itu berbeda, dan saya diminta sama dia untuk menulis di artikel atau di mana yang apa yang saya sampaikan pada materi tersebut tidak hilang begitu saja, karena hal ini sangat menarik bagi dia gitu ya.
awalnya sih saya abaikan karena saya lebih suka awalnya itu menulis di presentasi ya, di slide baik PowerPoint atau menggunakan aplikasi yang lain seperti Canva ini. Nah ini akhirnya setelah beberapa kali saya didesak terus sama beliau, dokter ini di Malang, beliau tinggalnya, itu akhirnya saya pun menulis gitu. Saya menulis dan saya publikasikan tulisan saya itu di jurnal ilmiah gitu. Di jurnal ilmiah yang saya pikir saya nggak bisa mampu masuk ke sana gitu karena ada kaidah-kaidah ilmiah yang banyak gitu ya. Nanti saya akan lihatkan beberapa tulisan saya. Saya baru mengirim 4 tulisan di sana dan sedang banyak saya persiapkan juga. Dan alhamdulillahnya dokter itu menyampaikan dia sudah menulis ratusan katanya di jurnal tersebut, jurnal-jurnal ilmiah. Tapi begitu tulisan saya masuk di sana di jurnal ilmiah itu meledak gitu, dibaca oleh orang seluruh dunia. Itu dari 4 itu hampir 3 juta orang. Jadi 3 juta orang di seluruh dunia itu menghubungi saya, bukan menghubungi saya, maksudnya membaca artikel tersebut dan itu tercatat gitu. Dan itu wah saya waktu itu alhamdulillah banget ya, kok yang saya pikir sederhana ya, tapi kok bisa direspon sama orang luar gitu ya. Bukti banyak yang berkunjung ke situs tersebut untuk membaca artikel-artikel tersebut. Dan dokter ini mengatakan bahwa saya yang lama aja nggak bisa nyampe puluhan ribu. Ya. Paling lama itu satu tulisan udah ada yang 600.000 dibacanya, ada yang 700.000 gitu kan dibaca orang gitu. Dan ini dia malah makin mendorong saya untuk segera menerbitkan buku gitu. Nah dia kan saya bilang kita tulis dulu lah ininya di sini yang banyak gitu ya, nanti yang banyak. Sebelum menulis itu, sebelum ini tiba-tiba, datanglah itu penerbit yang beremail ke saya untuk dia membaca salah satu artikel saya di sana itu yang meminta versi bukunya yang kebetulan saya punya ya. Di dalam artikel itu kan saya merangkum beberapa tulisan, beberapa halaman menjadi beberapa artikel di sana. Itu beliau mereka minta untuk segera dikirimkan artikelnya 35 halaman ya, waktu itu diminta dengan font, ukuran segala macam yang sudah mereka syaratkan. Itu sedang saya buat untuk segera bisa dicetak lalu didistribusikan melalui Amazon. Nah ini asal-asal muasalnya begitu tuh. Saya menulisnya dari sana, gitu. Dari hasil slide presentasi saya. Nah ini kebiasaan saya memang ya, saya itu minimal dalam 1 tahun itu selesai baca 10 buku. Ya, kategori sedang dan tebal. Dan saya menghindari membaca itu di gadget ya, kecuali ada aplikasi dari Amazon ya. Itu tablet. Kenapa? Karena kalau saya baca di handphone itu mudah teralihkan oleh notifikasi. Kita lagi baca tiba-tiba ada pesan WA, tiba-tiba ada yang telepon, dan Anda akan mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong, dan itu tidak akan menguatkan skill Anda gitu ya. Ini saya hindari banget gitu. Kalau bisa saya beli bukunya gitu. Saya beli bukunya dan saya selalu menyelesaikan dalam 1 tahun itu minimalnya ada 10 buku kategori sedang dan tebal. Sedang sih saya ukur perkiraan segini sedang, tebal segini gitu ya. Dan dari berbagai macam kategori buku atau kategori bacaan yang menarik minat saya gitu untuk dibaca. Biasanya saya suka lihat-lihat ya di Amazon atau kalau di Indonesia di Tokopedia mana buku-buku yang layak untuk dibaca saat ini. Dan saya membiasakan menyelesaikan dalam 1 tahun itu 10 buku harus tuntas gitu. Nggak boleh sepotong-sepotong atau hanya baca bagian tengahnya atau baca bagian terakhirnya atau itu tidak seperti itu. Jadi saya mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir untuk membaca. Nah, kebiasaan saya memang sejak dari kuliah itu, setiap membaca itu saya selalu menerap metodologi penulisannya. Jadi metodologi ini antara penulis itu beda-beda ya gaya tulisannya gitu. Itu saya coba serapnya ini begini caranya. Saya coba menuliskan atau ketika saya sudah selesai membaca, saya coba menyimpulkan dan menuliskan kembali dan itu saya publish. Apakah itu saya publish dalam bentuk slide presentasi di materi saya
atau di status-status sosial media saya ya. Itu saya coba tuliskan gitu. Jadi saya terbiasa itu berdialog seolah-olah si penulisnya itu ada di depan saya gitu. Dia lagi ngomong sama saya, menjelaskan gitu. Jadi oh begini gitu ya penulisannya gitu. Oh antara penulis A dengan penulis B metodologinya beda gitu ya. Gaya penulisan beda. Karena saya terbiasa membayangkan seperti itu, sehingga saya bisa kadang-kadang gayanya seperti ini, kadang-kadang gaya tulisannya seperti ini gitu ya. Bahkan orang bilang kok gayanya bisa berubah-ubah gitu ya. Sehingga ini sangat membantu dalam pekerjaan saya yang salah satunya adalah di bidang brand ya. Ketika saya harus membuat naskah-naskah atau tulisan-tulisan dalam bentuk iklan. Jadi saya menuliskannya. Atau kalau ketika saya ingin menyampaikan sesuatu hal, saya akan menyampaikan setelah saya menyerap dari beberapa sumber gitu. Metodologi itu saya serap. Jadi saya mengusahakan setiap baca itu pikiran tidak kemana-mana, karena ada yang lisannya membaca tapi pikiran kemana-mana. Saya juga mengalami dulu di awal-awal ya, baca apa selesai tapi pikiran mana nggak ada yang nyangkut. Nah oleh karena itu saya coba menyerap dan membayangkan yang paling mudah itu orang itu si penulis itu sedang ngomong sama saya gitu. Lalu saya baca dan alhamdulillah rata-rata dalam setahun itu selesai 10 buku untuk saya baca. Dan beda-beda itu bukunya, sampai kalau saya pindahan rumah itu yang paling berat itu ngangkat buku, bukan ngangkat kasur, bukan, yang paling berat ngangkat buku gitu ya. Makanya sampai saya tahu kalau naruh buku itu jangan pernah di lantai, karena pas begitu diangkat atau di dalam kardus itu udah dimakan rayap kan. Nah jadi saya sampai beli itu di rumah itu lemari yang kalau kita bisa di kantor ini nyimpan arsip ya, yang dari besi itu. Nah itu saya sampai nyimpan di sana gitu, seperti itu. Nah, lalu di sini ya, memilih ke arah mana kita itu. Ini nggak boleh dalam tanda petik ya, nggak boleh dipaksakan. Apakah Anda ingin ilmiah atau ingin fiksi atau fiksi ilmiah, itu juga bebas, atau kedua-duanya gitu ya. Kedua-duanya, apakah Anda ingin, yang penting Anda menulis lah gitu ya. Kalau ilmiah artinya Anda ada kaidah-kaidah ilmiah, ada rujukan-rujukan ilmiah yang harus Anda cantumkan di dalam tulisan Anda. Dari mana Anda mengatakan tersebut, klaim tersebut bersumber dari mana, itu harus ada Anda sampaikan di catatan kakinya gitu ya, seperti Anda menulis skripsi lah, seperti itu. Nah ini bebas gitu, temanya bebas gitu. Atau fiksi itu kan apa yang kamu ucapkan itulah yang kamu tuliskan, apa yang kamu bayangkan itulah coba kamu tuliskan gitu kan. Apa kamu gunakan gaya orang ketiga atau gaya orang pertama ya. Waktu dulu pelajaran bahasa Indonesia ingat tuh, kalau mau mengarang bebas tuh pakai gaya tulis seperti ini seperti itu, nah gitu. Pokoknya tuliskan saja gitu. Jadi jangan sampai hal-hal ini membebankan kita gitu. Kita mau memilih kemana gitu. Nah, ini yang harus kita sudah bisa putuskan. Jadi kita jelas arahnya. Dan jangan pernah terbebani untuk menjadi populer untuk menulis itu. Jadi kan banyak orang yang mohon maaf ya, wah, ini jadi membandingkan dia dengan orang lain. Anda masih di halaman pertama, orang sudah selesai di halaman 100 pekerjaannya gitu kan. Jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi jangan pernah ketika kita ingin menulis pertama kali itu membayangkan tulisan kita harus populer. Jangan sampai ke situ. Minimal kita punya impian, oh tulisan saya itu nanti bisa dibaca sama saya, gitu kan? Oh begini gitu ya. Nah itu supaya apa hal yang disampaikan, supaya kita lancar menulisnya gitu kan. Kalau kecuali Anda sudah dikontrak lah sama penerbit ya, bahwa Anda mencanggupi bahwa ini akan selesai itu Anda boleh sedikit terbebani ya, misalnya karena terbitan pertama Anda bestseller, terus disewa secara premium oleh penerbit dan Anda dikasih perjanjian harus membuat buku dengan tema-tema ini dengan timeline yang sudah ditentukan. Nah itu Anda mungkin bisa terbebani. Tapi kalau untuk pemula itu jangan pernah terpikirkan untuk populer. Boleh sih dipikirkan, tapi jangan sampai terbebani seperti itu ya. Nah, dan jangan takut tuh kalau di awal-awal dengan ejaan yang disempurnakan ya.
itu nanti biar editor aja yang mengedit atau mendiskusikan dengan kita gitu. Jadi kalau di awal kan baru menulis beberapa paragraf kan, ini kita sudah berpikir ini sesuai nggak dengan ejaan yang disempurnakan, kalimatnya sudah sesuai nggak, artinya sudah sesuai nggak dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, hal-hal tersebut akan menghabiskan energi ya kalau menurut saya. Tapi kalau ini bisa Anda petakan bahwa ini tidak terlalu mempersulit Anda, itu Anda akan relax gitu untuk mencapai hal-hal yang ingin Anda tuliskan. Tuliskan saja gitu, gaya apa saja bebas gitu. Baru nanti ketika itu ingin diambil oleh penerbit atau diambil oleh produsen film dijadikan naskah film, itu baru bisa nanti ada editnya gitu, ada editor. Pokoknya nulis aja dulu, jangan sampai terbebani. Dan yang paling mudah itu menulis itu ya, kalau menurut saya seperti bicara. Makanya kalau orang-orang di luar negeri ya, peneliti-peneliti di luar negeri, begitu apa yang ada di benaknya dan akan ingin ditulis, supaya nggak hilang, dia rekam gitu ya, dia rekam, dia omongin bahwa akan begini, akan begitu, oh idenya begini, oh idenya begitu, dia rekam supaya nanti pada saat dia masuk ke meja tulis atau ke komputernya, dia bisa langsung mengembangkan apa ide tadi yang muncul, karena bisa saja ide itu menguap gitu. Oh yang nanti saya ingatkan gitu, oh tiba-tiba menguap, lupa tuh apa tadi yang disampaikan, sehingga nggak nyambung. Jadi begitu juga pada saat kita ingin menulis pertama kali, ya ngomong aja apa yang ada di pikiran saya, seperti seolah-olah kita berbicara gitu. Seperti itu. Jadi ini saya pribadi seperti itu ya, menulis seperti berbicara sendiri. Nah, publikasikannya di mana tulisanmu tuh? Nah, publikasikannya itu ya di zaman sekarang ini bisa di status WA kamu ya. Kalau status WA kita itu kan bisa, misalnya kalau Anda baru baca buku ya, posting aja gambar bukunya, terus kasih beberapa kalimat kesimpulan tentang buku itu gitu. Nah, itu bisa melatih kita, atau di grup-grup ya. Nah, saya baru menulis di sini, atau baru membaca buku ini. Nah, Anda bisa sampaikan bahwa isinya kurang lebih seperti ini gitu. Itu melatih kita mengetahui intisari dari sebuah buku itu. Jadi Anda bisa mencoba seperti itu. Atau di blog, ini paling rekomendasi mana ya. Jadi kenapa harus di blog? Karena di blog itu, ketika Anda menulis di sana, data Anda itu direkam sama Google. Nah, jadi data Anda direkam sama Google. Kalau Anda sudah menyampaikan suatu artikel tentang hal tertentu, Google itu merekam gitu. Jadi kalau ada orang lain yang menulis hal yang sama dengan Anda, tapi Anda sudah duluan menulisnya, artinya Anda akan menjadikan rujukan yang paling atas, karena Anda yang awal yang menulisnya. Jadi blog itu kalau dulu sebelum zaman internet, buku harian ya, diari ya, itu bagus untuk Anda berarti menulis gitu ya di sana. Bahkan di sana kalau di blog itu Anda bisa setting apakah semua orang bisa melihat atau hanya Anda sendiri yang bisa melihat gitu. Artinya kalau Anda masih belum pede, Anda bisa hanya untuk diri Anda sendiri gitu, sambil melihat itu. Kadang saya juga suka tertawa ya kalau di Facebook itu kan dia suka mengingatkan postingan-postingan kita beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nah, itu saya suka ketawa tuh, oh ternyata tulisan saya dulu begini-begini amat ya. Ternyata begini-begini lucu-lucu lah dalam hati saya seperti itu. Nah, ini kalau di blog itu lebih rapi lagi, terdokumentasikan. Ketika Anda ingin terbitkan dalam sebuah artikel, itu gampang di pilah-pilahnya ya, seperti itu. Dan ini lebih mudah di indeks sama penerbit-penerbit juga nih dari luar gitu. Kan biasanya penerbit akan mencari kira-kira di awal tahun ini kita pengen nerbitin buku dengan tema apa gitu. Nah, dia akan cari di Google. Nah, tema itu ketemu, nah itu yang nanti kalau dilihat isinya bagus, Anda mungkin bisa dihubungi atau oleh produsen film ya. Produsen film itu yang kemarin viral itu hanya dari status sosial media itu. Status sosial media. Kalau Anda tahu film namanya KKN di Desa Penari, ya, film horor. Itu layangan putus juga, Pak. Ya, betul, layangan putus. Nah, itu hanya status sambung menyambung di sosial media. Dan itu sekali kita lihat ya, idenya itu nanti dikembangkan oleh tim
ini apa namanya tim naskah film itu, gitu. Idenya itu dari statis-statis itu. Jadi menulis itu tuh luar biasa tuh. Saya baca tuh, karena kan saya punya Twitter, saya baca tuh awal-awal KKN di Desa Penari itu dia bercerita tentang temannya yang dapat musibah di Samangan, viral, dibaca banyak orang. Akhirnya bukan dibukukan lagi, difilmkan. Jadi legenda dalam apa namanya aktus sosial media yang difilmkan selain layangan putus itu. Nah itu luar biasa itu ya. Nah ini membuktikan bahwa menulis itu mengasihkan banget gitu ya. Jadi jangan menjadikan beban oleh teman-teman. Nah ini biasanya dalam sebulan kita membaca buku minimal 1 bulan. Tapi saya memberikan tips, carilah buku yang bisa meningkatkan pengetahuan dalam Anda atau meningkatkan keterampilan kita gitu ya. Jadi lebih baik seperti itu. Jadi lebih terkonsep gitu ya bacanya. Boleh sih yang lain-lain yang untuk menambah wawasan boleh gitu. Tapi kalau memang saat ini Anda posisinya sudah suka dengan hobi ini atau keterampilan Anda seperti ini, itu Anda baiknya membaca buku itu gitu. Jadi harus membaca gitu. Jadi saya nggak kurang bisa meyakini kalau ada orang yang tidak membaca buku dia bisa menulis gitu ya. Menulis kecuali dia lahir dengan IQ yang sangat jenius sekali sehingga punya imajinasi yang luar biasa kompleks sehingga dia bisa menuangkannya di dalam tulisan fiksi ya, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang berpendidikan dan segalanya itu asupan-asupannya itu harus diperkuat dengan membaca buku. Gitu. Nah ini beberapa buku yang sudah selesai saya baca dan sedang saya baca gitu. Ini apa namanya baca buku yang saya lintas penulis ya, dari mana saja ya. Saya baca tentang genetika ya, revolusi genetika. Terus saya juga membaca tentang revolusi genetika melalui kecerdasan buatan gitu ya. Ini buku-buku yang saya konsumsi untuk saya baca gitu ya. Jadi saya tidak membataskan diri saya harus membaca dari penulis dalam negeri saja. Jadi saya lebih suka penulis luar atau buku penulis luar itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini juga ya tentang psikologi uang ya. Di sini saya membaca gitu ya kenapa terjadi orang ingin mendapatkan balik modal secepat-cepatnya ketika melakukan, makanya kemarin itu kan Bitcoin itu hancur kan, hancur-hancurnya ternyata tidak dibahas juga di buku ini gitu. Dan ini menjadi teman mengasihkan saya gitu, untuk baca gitu. Di sini apalagi tertulisnya internasional bestseller gitu ya. Nah itu dari sini saya juga menyerap bacaan-bacaan atau menyerap ternyata dia metodologi penulisannya seperti ini gitu ya. Dan banyak hal-hal baru yang tidak saya ketahui gitu. Karena apa? Kalau kita belajar ini dalam arti membaca ya, kita akan tahu bahwa kita sebenarnya banyak tidak tahu. Gitu. Jadi kita akan banyak tahu bahwa sebenarnya kita tidak kita tahu gitu ya. Jadi itulah jendelanya gitu ya. Untuk membacanya. Seperti ini juga nih, karena ini sedang membaca buku ini ya. Ternyata kecerdasan IQ yang tinggi itu juga banyak orang yang masih percaya dengan berita-berita palsu ya, hoax ya. Nah itu masih ada yang fanatik ya, atau cocokologi ya, misalnya seperti itu. Padahal dia pemenang Nobel gitu. Saya tergelitik ketika membaca di awalnya gitu ya. Ternyata tidak ada korelasinya, berpikir rasional kok masih percaya yang seperti itu ya. Beda dengan kita kalau di sini membacanya dengan keyakinan, dalam hal ini kepercayaan agama Islam. Hal tersebut hanya bisa diyakini dengan keimanan. Misalnya contoh, bulan pernah terbelah menjadi 2, itu harus diyakini dengan keimanan gitu kan. Nah, tapi itu bukan hoax, itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Sudah banyak orang yang membahas tersebut. Penelitian pernah membahas bahwa bulan itu pernah terbelah gitu ya. Tapi kalau ini kan yang berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tapi langsung mentah-mentah ditelan menjadi sebuah pembenaran. Akhirnya ternyata buku ini
memberitahu saya ternyata dia kemarin dapat Nobel masih percaya kayak begini ya, gitu. Nah ini mengasihkan bagi saya gitu untuk membaca. Nah ini materi awalnya kenapa saya bisa masuk memulai menulis ya. Nah, saya jadi berbagi satu slide lagi. Saya coba share screen dulu. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Oke. Nah ini tulisan saya ya, ini dokter yang saya sampaikan tadi di Malang ya, sama menulis tentang strategi brand marketing ya, terus pentingnya membangun branding di kanal online ya, terus merancang pembangunan emotional plan yang ini diminati sama penerbit dari luar ya, terus SEO ya, agar di halaman pertama Google gitu ya, ini yang saya publikasikan dari hasil-hasil saya mengisi seminar di berbagai tempat, dan saya tuliskan kembali, ramu kembali dalam tulisan ilmiah, dibantu oleh Dr. Diana untuk mengkoreksinya apakah tulisan tersebut sudah memenuhi standar ilmiah atau belum. Dan alhamdulillah tulisannya sudah memenuhi standar ilmiah dan bisa diterima di situs ini untuk dipublikasikan. Dan ini jumlah yang membacanya ya di bawah itu yang ratusan ribu itu. Dan ini di sini tertulis bahwa saya independen ya, jadi artinya saya tidak memiliki gelar akademis atau berprofesi sebagai akademis yang di universitas yang bekerja sama dengan situs ini. Kan saya disebut independen, tapi saya diterima di sana untuk mempublikasikan, dan saya juga mendapatkan email untuk mempublikasikan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini izin saya berbagi satu lagi. Bentar. Saya agak sedikit ini Bapak Ibu, internetnya agak sedikit loading, saya coba. Bapak Ibu sambil menunggu nanti boleh ya yang mau bertanya diangkat tangannya atau boleh ditulis di kolom chat. Apa sudah terlihat ya Bu ya? Nah ini dari emotional plan yang tadi saya tulis itu saya terjemahkan kembali dalam sebuah kegiatan webinar atau ini. Jadi saya emotional plan itu saya terapkan bagaimana caranya tuh. Caleg kan ini bentar lagi mau pemilu ya, pemilihan umum 2024 gitu ya. Nah kalau dulu itu caleg itu ketika ingin mengenalkan dirinya dia harus produksi baliho, produksi macam-macam ya, spanduk, bayar relawan, bayar caleg, itu bikin banyak yang gagal ya, karena nggak berhasil. Akhirnya banyak caleg stres, banyak caleg yang masuk rumah sakit jiwa, banyak yang bahkan yang bunuh diri gitu ya. Nah itu saya coba merefleksikan apa yang saya tulis itu dalam sebuah skill, bagaimana teman-teman caleg itu bisa mempopulerkan dirinya di dapilnya dengan digital marketing. Makanya saya mengadakan acara ini. Tadinya sih harusnya malam ini ya, tanggal 28 Desember. Cuman caleg-caleg yang menjadi audien ini, Kang, saya lagi liburan tahun baru, lagi di Lombok, lagi di Bali. Jadi akhirnya tanggal 4 Januari gitu ya, untuk mengadakan seminar ini. Jadi seminar ini atau webinar ini salah satu saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya tulis itu bisa dipertanggungjawabkan melalui aplikasi di kehidupan sehari-hari yang emotional plan itu. Salah satunya adalah
bagaimana dia membranding dirinya dalam hal ini caleg supaya tadinya tidak dikenal sama orang, lingkungannya tiba-tiba dia mau nyalek nih, tapi lingkungannya aja RT RW-nya belum tentu semua orang kenal sama caleg ini. Ini bagaimana caranya? Nah, itu ada teknisnya dan itu saya terjemahkan dalam skill digital marketing untuk para caleg ini, dan ini caranya seperti itu. Selalu saya setiap menulis itu saya coba praktekkan apakah sesuai atau tidak dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sambung menyambung kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin sementara itu dulu Bu Dokter, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak Lintang, menarik sekali apa yang sudah dipaparkan ya. Ada beberapa hal yang saya catat untuk kita renungkan bersama teman-teman. Ya, ada beberapa hal yang wajib kita pelajari juga nih. Sudah banyak banget Bapak Lintang ini memberikan kita insight ya, memberikan kita arahan yang harus kita bold begitu ya, bahwa kita tuh tidak boleh terpaku atau takut pada gaya menulis ya. Kita juga harus membiasakan diri membaca itu menjadi sebuah budaya. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan di hari Senin lalu, bahwa menulis itu sama dengan berbicara. Hanya berbicara yang dicatat, hanya berbicara yang ditulis. Kalau kita tidak sempat menuliskannya, kata Pak Lintang, boleh direkam dulu ya, sebelum kita mencatatkannya menjadi sebuah tulisan. Kemudian gaya bahasa juga boleh suka-suka, tidak perlu terpaku, tidak boleh terkungkung, takut bagaimana membahasakannya. Jadilah diri kita yang otentik begitu ya, karena itu akan menjadi daya tarik tersendiri, branding kita, ciri khas kita tersendiri. Kemudian kita juga harus, kalau kita sudah menemukan gaya, kita harus kukuh dengan gaya bahasa kita, walaupun nanti para editor tidak menyukainya ya, tapi kalau kita kukuh, kita otentik dengan mempertahankan gaya kita, itu juga menjadi ciri khas kita. Iya, kemudian ojo dibandingke ya Pak, yang penting ya Pak Lintang, ojo banding-bandingke dengan tulisan orang atau dengan gaya tulisan orang, itu ojo dibandingke. Itu ada lagunya tuh Pak, ojo dibandingke, otentik saja gitu ya. Kemudian yang saya juga bold di sini dari Pak Lintang itu, dengan membaca teman-teman kita semakin banyak tahu bahwa kita tidak tahu. Nah, itu pentingnya membaca. Ini kan kita menganggap diri kita paling tahu atas segala hal ya. Ternyata dengan membaca kita semakin tahu bahwa kita banyak yang tidak kita tahu. Oke, itu menarik sekali. Teman-teman ada yang mau bertanya atau mau memberi komentar, boleh ya? Diangkat di hands up atau saya bacakan dulu ini di kolom chat, ada Pak? Ya. Pertanyaan untuk Pak Lintang. Mana ini tadi pertanyaannya? Bagaimana caranya agar mudah memahami apa yang dibaca? Karena terkadang ketika membaca saya sering mendapat kalimat atau kata yang kurang saya pahami. Nah, begitu dari pertanyaan dari Ibu Heni. Begitu Pak Lintang, monggo. Ya. Jadi kalau kita memahami sesuatu kalimat yang tidak kita pahami, gitu ya, di saat sekarang ini kita lebih mudah gitu, misalnya mendapatkan artinya. Gitu. Artinya ini bisa kita lihat misalnya si penulis itu menulis tentang kalimat yang tidak kita pahami, terus kita copy paste saja ke Google, ini maksudnya apa? Arti ini maksudnya apa? Di situ nanti akan muncul penjelasan tentang apa yang tadi kita pertanyakan. Atau kalau kita terhubung dengan penulisnya atau penerbitnya, kita bisa berkorespondensi untuk meminta penjelasan yang lebih detail dengan yang sudah dibaca tersebut. Karena kita sudah memiliki bukunya, tapi saya belum memahaminya. Mohon kita bisa berkorespondensi via email untuk bisa dijelaskan. Dan ini biasanya penerbit-penerbit yang di luar itu seperti itu tuh ya. Saya juga sering memberikan feedback ya kepada mereka bahwa kok begini gitu. Saya lebih banyak mengkritisi kok begini gitu ya. Dan mereka lebih senang dan mereka malah memberikan rujukan-rujukan yang saya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Oh ternyata sumbernya dari sini gitu ya. Oh ternyata harusnya membacanya
secara komprehensif juga dari rujukan yang disampaikan seperti ini. Atau kadang kita membaca buku itu kalau yang ilmiah suka melupakan rujukannya atau daftar pustakanya. Biasanya sih saya suka lihat di belakang, dia pakai pustaka mana saja sih yang dibaca gitu kan, apa yang ditulis ini. Nah dari situ kita bisa mulai mencari tahu pemahaman seperti tadi yang saya sampaikan tentang genetika itu kan, itu saya bukan orang yang terlibat di dalam genetika tersebut, cuma saya pengen tahu gitu. Nah, akhirnya saya melihat rujukan-rujukan yang dia tulis seperti itu, Bu Dokter. Oke, jadi kita tetap bisa memanfaatkan teknologi ya, Pak Lintang ya. Ya, betul. Ya, teknologi Google kan ada Google Translate, ada Google, ya pokoknya kita banyak lah kita bisa manfaatkan teknologi. Zaman sekarang apa yang nggak bisa Bapak dan Ibu, jadi tinggal maunya aja nih, tinggal semangatnya aja yang harus kita gaspol ya. Begitu. Kemudian ini Pak Lintang nih ada pertanyaan, kalau saya tidak bisa memahami bahasa apa tadi penguasaan bahasa asing yang kurang, bagaimana solusinya? Barangkali sama dengan yang disampaikan tadi ya Pak ya. Oh iya, Bapak itu menulis bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Pak? Saya menulis dalam bahasa Inggris. Oh, Pak Lintang menulisnya dalam bahasa Inggris, yang kemudian dipromot oleh penerbit di luar itu yang akan itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris. Jadi kalau kita pengen membaca atau mencari rujukan yang kebetulan kita terkendala dalam bahasa tersebut, kalau dulu sebelum zaman digital itu ada namanya penterjemah tersumpah. Itu kalau di Jakarta tuh banyak tuh penterjemah tersumpah. Artinya penterjemah ini menerjemahkan dengan disininya dia nggak akan membocorkan kalau itu dokumen rahasia. Nah itu apa namanya tersumpah. Nah kalau sekarang itu pertama caranya kita lihat dulu apakah buku yang atau rujukan yang kita baca ini sudah terbit versi bahasa yang kita pahami. Kalau di Tokopedia itu banyak tuh buku-buku asing, covernya doang yang bahasa Inggris, cuman pas kita baca detail penjelasan ternyata itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu bisa menjadi pegangan kita. Atau kalau memang ternyata belum diterjemahkan, maka kita bisa mencari alat bantu untuk menerjemahkannya, bisa menggunakan Google Translate atau aplikasi yang serupa, sambil kita memperdalam kembali skill bahasa Inggris kita. Gitu. Jadi ini terus memperkaya kosakata dalam bahasa Inggris ya, karena penulis luar itu kan banyak, ada yang menulis dengan bahasa Inggris asli, ada dengan bahasa Amerika. Makanya waktu saya ada anak saya nomor 3 itu ketika saya kursus bahasa Inggris, dia protes, gak mau Abi, saya dipanggil Abi kan, saya maunya Harun maunya belajar bahasa Amerika. Padahal dia belum bisa membedakan bahwa Amerika itu juga bahasa Inggris gitu ya. Nah itu saya sempat tertawa sama istri saya seperti itu. Nah ini yang saya sampaikan, kalau kita kesulitan, nah kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, atau kita cari dulu yang versi bahasa Indonesia, mudah-mudahan masih sudah ada yang menerbitkan terjemahan seperti itu, Bu. Kalau kita pakai jasa penterjemah tersumpah itu bagaimana itu konsesinya itu Pak? Jadi biasanya banyak jasa yang ketika kita misalnya ya, kita belum bisa menulis dalam bahasa Inggris, sementara kita butuh tulisan ini dipublikasikan di luar dalam bahasa Inggris, tapi kita malu dalam tanda petik kalau orang lain tahu bahwa kita belum bisa bahasa Inggris. Artinya kita meminta jasa orang lain untuk tolong diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Inggris yang bisa dipahami oleh orang bule. Beda ya, bahasa Inggris itu dengan bahasa yang kita terjemahkan itu kadang ditangkap sama orang bule itu beda. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Mungkin maksud kita adalah saya ingin pergi ke Matraman itu dengan bahasa, tapi kalau orang bule itu mungkin menerjemahkannya nggak seperti itu. Oleh karena itu arti dalam bahasa Inggris itu harus benar-benar dilihat dari sifat katanya gitu. Apakah itu menggunakan kata kerja atau segalanya. Nah itu benar-benar harus sesuai gitu. Nah ini yang butuhnya kita penterjemah tersumpah ya, penterjemah tersumpah untuk tolong diterjemahkan. Itu biasanya kalau kita cari di Google banyak tuh. Kalau saya di Jakarta
Terus saya dulu itu waktu saya kuliah sering saya lihat di depan UI Salemba itu banyak itu kios-kiosnya penerjemah tersumpah, bahasanya bukan hanya Inggris, banyak bahasa Jerman. Wah ini dalam hati ini orang Indonesia jago-jago di bahasa Inggris. Padahal dulu belum ada Google gitu kan. Jadi ada Jerman, Jepang, Cina segala macam itu. Jadi dia bisa menerjemahkan semuanya, apakah itu dokumen luar ataupun keperluan kita. Nah itu bisa kita pakai. Tapi kalau hanya sekedar ingin membaca buku, saat ini sangat-sangat dimudahkan dengan adanya Google Translate ya. Apalagi tinggal Anda copy paste atau ketik ulang, itu sudah pasti sesuai dengan pemahaman orang bule itu terhadap bahasa itu, karena sudah sesuai grammarnya ya, sudah sesuai tata bahasanya. Jadi nggak perlu takut lagi, ambil pelan-pelan. Jika ada kesempatan waktu, kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita seperti itu. Oke, baik, menarik sekali. Dari teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Izin tanya Bu. Monggo Bu Nuraini. Siapa? Ya betul. Oke, Bu Nuraini, monggo Bu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lintang. Salam. Sangat jauh sekali dari apa yang disampaikan oleh Pak Lintang, sudah sangat mendunia begitu. Betul apa yang dikatakan tadi, bahwasanya tulisan kita itu harus dipublikasikan gitu ya Pak ya. Betul. Saya pernah nulis di koran gitu Pak, artikel, dan saya ini memakai ATM Pak, ambil tempel dan modifikasi itu. Apakah itu dibenarkan itu? Pertama, yang kedua, kalau tulisan kita dipublikasikan, apakah hanya dalam satu umpamanya di koran? Apa setelah terbit, apa bisa kita taruh di blog kita gitu Pak? Itu. Kemudian apalagi ya? Webinar seperti ini, Bu Dr. Nina, bolehkah saya live streaming kan Eman gitu kalau hilang begitu saja? Bolehkah? Boleh Bu. Boleh ya? Boleh. Kalau ada webinar lagi saya mau streaming kan Eman kalau ini hilang begitu saja itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nuraini. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi terkait ATM ya Bu ya. Ya. Jadi ketika ATM itu istilahnya memodifikasi ya. Jadi kalau itu dalam penulisan ilmiah, kita harus mencantumkan sumbernya. Jadi kita jangan takut kita kehilangan dalam tanda petik lagi ya. Orang nggak akan lihat gua karena gua yang mencantumkan sumber aslinya gitu. Atau kalau kita egois kan, pokoknya sumber asli nggak boleh ketahuan, biar gua yang dianggap sama orang. Itu kan pikiran-pikiran atau bisikan setan ya, yang jangan dicantumin ini. Nah, kalau kita itu baiknya itu dicantumkan saja, atau kalau Anda ini ya khawatir, itu hal yang lumrah, khawatir nanti kalau saya cantumkan nama seseorang ini saya tenggelam gitu. Nah, dulu itu saya pernah mengisi online juga tentang menulis iklan ya, itu namanya PKK. PKK itu permainan kata-kata. Jadi ketika kita menulis itu, kita cantumkan. Misalnya kita mau mengambil si A gitu. Jadi kita tulis aja di situ. Menurut si A akan begini-begini. Jadi si A itu sudah dicantumkan namanya. Gitu. Menurut si A. Jadi di awal kalimat, di tengah kalimat, di akhir kalimat, atau di dalam paragrafnya itu kita sudah mencantumkan nama dia dengan kita modifikasi gaya tulisannya. Menurut A, dari buku ini dia begini-begini. Nah, secara moral kita terselamatkan karena kita sudah mencantumkan ininya, dan secara dalam tanda petik keegoisan kita juga terselamatkan karena kita tidak menutup sumber aslinya gitu. Jadi saya suka kalau dalam tulisan suka menulis tuh menurut pendapat si A akan begini gitu, atau menurut penelitian si A akan begini. Nah itu tinggal Anda modifikasi aja di kalimat awalnya seperti itu supaya nanti kesan otentiknya itu tetap dapat, dan kesan dari dari sumbernya itu tidak Anda sembunyikan gitu. Jangan sampai nanti ketika Anda sudah publis, Anda tutup sumbernya, ada orang di zaman digital ini kan semua orang bisa tahu gitu
kan. Oh, ini kan udah pernah dipublikasikan sama si A gitu. Kenapa diklaim sebagai tulisan dia gitu kan. Anggaplah kita plagiator. Karena kalau kita sudah kena plagiator, itu seperti nempel di muka kita itu plagiat gitu kan. Kalau lihat dia, paling dia tulisan orang, paling dia plagiator, nah gitu. Lalu di dalam digital marketing itu ada aplikasinya, aplikasi yang jadi tulisan saya itu di blog saya itu harus lolos 100% plagiat gitu. Jadi apakah kalimat yang saya tulis itu benar-benar otentik atau tidak gitu? Ternyata 100%, karena inilah yang menjadi syarat diterimanya oleh Google lah gitu, bahwa sumber yang kita tulis itu otentik. Jadi saya selalu menyampaikan ke peserta pelatihan saya, kalau mau menulis di blog, sebelum dipublish, cek dulu tulisannya itu udah 100% plagiat belum, udah bebas dari plagiat belum. Kalau udah 0%, tidak ada plagiat di sana, silakan dipublish gitu ya. Tapi kalau masih ada plagiat, bagaimana caranya supaya bisa ini, kita cantumkan saja sumber-sumbernya seperti itu. Terus yang kedua tadi apa, Bu? Lupa saya. Pertanyaannya? Suaranya masih demut, Bu? Ya. Umpamanya sudah terbit di salah satu koran umpamanya. Nah, kemudian mau dipublis lagi di blog umpamanya. Boleh enggak kira-kira seperti itu? Boleh, Bu. Sangat diperbolehkan sekali untuk publis di blog kita, dengan catatan bahwa di catatan kaki disampaikan bahwa tulisan ini telah dimuat di koran A pada tanggal sekian tahun sekian. Jadi kan sebuah rujukan bahwa ternyata ketika membaca orang, ini gitu. Ketika robot Google mengindeks kalimat tersebut, ternyata dia sudah memang pernah dipublikasikan di koran tersebut gitu. Jadi itu boleh-boleh saja, dan saya sangat merekomendasikan teman-teman itu kalau memungkinkan boleh menulis di blog ya. Itu ada yang gratisan, ada yang berbayar ya. Jadi kalau mau berlatih bisa pakai blog yang gratis, tidak perlu bayar sama sekali. Oke, baik Bu Nuraini, sudah terjawabkah? Terima kasih. Oke, sudah ya. Jadi Bu Nuraini, ada aplikasi yang secara mandiri bisa kita pakai apabila kita ingin mengecek apakah tulisan kita itu plagiasi atau tidak. Namanya itu adalah aplikasi Turnitin, Ibu ya, bisa di-download kok. Itu banyak banget yang free ya, aplikasi Turnitin itu bisa mengecek berapa iya, Bu, persen. itu minta di linknya, Bu. Betul, Linknya kalau bisa dikirim, Bu. Berapa persen tulisan kita itu mengandung unsur plagiasi ya, bisa dicari di Google nanti. Kemudian barangkali trik-trik yang bisa kita pakai juga ya Pak Lintang, kalau kita ingin meng-copy paste dari tulisan orang lain, barangkali kita bisa memparafrase ya, bukan hanya di ATM kan, tapi diparafrase begitu. Jadi tidak merubah makna, namun kita juga tidak mengambil seutuhnya tulisan orang lain untuk diklaim sebagai tulisan kita. Jadi kita bisa berlatih keterampilan untuk memparafrasekannya. Begitu ya Bu Nuraini, jangan plak banget kita ambil secara utuh tulisan orang lain. Ya. Dan jangan lupa saya membaca tulisan orang lain kemudian ditulis dengan bahasa saya gitu. Oh iya betul Bu, itu namanya keterampilan parafrase. Boleh kalau kayak begitu ya. Menarik sekali. Baik Bapak dan Ibu, itu dari Bu Nuraini. Barangkali di kesempatan berikutnya silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Salahuddin dari Mekah ini. Baik Bapak Ustadz, mangga Pak Haji. Subhanallah. Saya punya tulisan-tulisan tapi berbahasa Arab. Seperti saya menulis tentang an-nahwu al-mubassat, nahwu praktis, 7 langkah memahami ilmu nahwu. Grammar bahasa Arab. Nah, ini bagaimana cara mempublikasikannya biar dikenal oleh masyarakat, karena ini buku menurut pendapat saya praktis, ramuan dari 5 buku-buku klasik yang saya satukan, dan insya Allah yang sudah lancar baca Quran
walaupun belum pernah pesantren, belum pernah masuk madrasah, dengan mengikuti intensif 3 bulan aja bisa baca kitab Gundul ini gitu. Subhanallah. Lalu juga saya mengarang buku tentang keindahan dan hakikat selawat, tapi juga ke bahasa Arab juga gitu. Jadi selama ini saya koleksi buat kita aja dan teman-teman yang mau belajar gitu. Juga ada buku tentang kisah ajibah Adil Khalil Ibrahim alaihissalam, kisah yang menakjubkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kisah romansia hakikiyah kehidupan Nabi Ibrahim. Saya angkat bagaimana ujian-ujian Allah berikan kepada beliau dalam kehidupannya, dan akhirnya singkatnya beliau diangkat menjadi seorang pemimpin. Nah ini untuk tulisan-tulisan Arab, bagaimana ke depan ruang pencerahannya Pak Dokter, penarahannya? Oh, alhamdulillah. Dari kota Makkah Al-Mukarramah, pertanyaannya Pak Lintang, beliau sudah banyak banget menulis dalam bahasa Arab. Itu bagaimana kemungkinannya ya ke depan untuk di public share di publik dunia begitu barangkali Pak Lintang? Iya, terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Mungkin saya coba share sedikit ya. Bentar saya cari dulu datanya. Audionya dibaca lagi. Pak Haji, itu yang sambil kita menunggu Pak Lintang menjawab ya, itu tulisannya sudah dalam bentuk apa itu Pak Haji? Apa masih dalam bentuk kopian biasa atau bagaimana Pak Haji? Sudah ada yang berbentuk buku, tadi saya cetak aja. Oh jadi cetak mandiri begitu ya Pak Haji? Ya. Ada juga yang pernah juga diterbitkan oleh Ikralana, Sip Ikralana. Hanya semuanya dalam bahasa Arab. Iya. Oke. Kebetulan dulu saya di Mesir sastra Arab, jadi suka menulis aja buku-buku gitu. Dari hasil baca saya ringkas-ringkas buat pengajian-pengajian. Nah, jadi buku lah begitu. Oke. Oke, baik Pak Haji, izin sedikit berbagi ya tentang bahasa Arab. Itu memang bahasa yang secara global juga menjadi bahasa internasional ya. Mungkin di Indonesia itu kalau saya lihat trennya sekarang ini sudah mulai digemari, tapi dalam bahasa-bahasa yang bersifat puitis gitu ya. Jadi ada tulisan Arab terus diterjemahkan dalam bahasa puitis. Itu saya sangat menikmati tulisan-tulisan tersebut ya. Dan itu hanya berupa satu-satu ya. Coba share seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Di sini kalau bahasa Arab judulnya mungkin saya kurang paham nih, tapi ketika ini diterjemahkan ya menjadi sebuah tulisan ya kan, ini menggelitik saya, dan ini saya suka kopi dan saya suka kirim ke istri saya gitu, globalin dalam tanda petik kan. Nah, jadi kasih tambah di sini seperti itu dalam rangka itu, dalam rangka merayu itu paling penting. Iya. Jadi dalam dalam arti di sini saya tambahin ya, setelah saya copy paste istri saya tambahin artinya gitu kan. Jadi ada bahasa Arab artinya. Jadi iya, tapi kalau anak saya yang pertama sama kedua alhamdulillah karena di pondok ya, jadi dia ngerti gitu. Kalau membaca dia lagi buka handphone umumnya kan, dia lihat ketawa-ketawa gitu kan. Nah itu hal-hal seperti ini artinya Pak Haji, itu sangat bagus sekali ya kalau itu bisa dipublikasikan secara masif, karena piramida umur masyarakat Indonesia ini kan saat ini sedang didominasi oleh Gen Z dan milenial ya. Kalau kita lihat piramida umurnya, artinya ketika kita ingin mengenalkan bahasa Arab untuk belajar ini, model-model seperti ini atau pola-pola seperti ini bisa kita kita pakai gitu ya untuk mempublikasikan hal tersebut gitu. Nah ini yang sering saya lihat di pertama di Twitter ya. Di Twitter itu
bahasa-bahasa yang puitis, tapi ada bahasa Arabnya itu terkesan keren banget gitu kalau dikirim ke istri gitu kan. Gitu kan, apalagi kalau saya lagi terlambat pulang gitu kan, sebelum kena itu saya kirim dulu gitu kan. Artinya gitu kan, ada artinya gitu kan. Kayak kemarin tuh yang saya bikin kasus kan, sampai saya dikomentarin juga di kantor, saya bikin jika negara adalah namaku, ada bahasa Arabnya sih di atas sih. Jika negara adalah namaku, maka akan kujadikan tawamu itu sebagai lagu kebangsaanku, gitu kan. Nah itu itu gombal banget kan itu kan. Tapi ada bahasa Arabnya gitu, bahasa gundul gitu kan. Pasti istri saya juga nggak paham tuh artinya apa, tapi dia bacanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, dan itu traffic dan engagementnya atau ininya di dunia sosial media tinggi sekali Pak. Nah ini bisa dikombinasikan dengan maksud kita untuk mengajarkan kursus bisa bahasa Arab dengan catatan sudah paham membaca Al-Quran yang baik dan benar, sehingga lebih mudah membaca Arab yang gundul itu seperti itu. Nah ini untuk promosi sangat bagus banget deh. Kamu pengen tahu nggak sih cara membacanya seperti ini gitu ya, kita bikin kontennya ya, kontennya seperti itu, tentu insya Allah mudah-mudahan menarik orang untuk banyak menulis hal tersebut. Nah, itu kalau Bapak Ibu sudah berteman sama saya ya di WA misalnya, saya juga sudah men-set nomor Bapak Ibu tuh kadang-kadang kalau di itu saya suka nulis kayak begitu tuh pada kopi, maksudnya biar dibaca sama istri saya gitu. Nah, seperti itu Pak Haji. Jadi peluangnya masih terbuka. Seperti itu. Begitu Pak Bu Dokter. Pak Haji, peluang terbuka Pak Haji. Apalagi Pak Haji dengan senang hati mau mengindonesiakannya sehingga kita bisa membacanya juga dengan mudah. Pak Haji sudah. Pak Haji masih online? Oke, baik. Pak Haji ditunggu ya. Karena mungkin barangkali kita ini di sini masih online terus. ya barangkali kita di sini bahasa Arabnya juga kurang apa Pak Haji, kurang fasih begitu. Jadi kalau di Indonesia kan kita bisa dengan mudah juga mengetahui isi pikirannya Pak Haji. Oh, jadi dari yang kita tulis kita terjemahkan lagi tuh Pak ya? Betul Pak. Cuman kita kan punya produk utamanya gitu. Misalnya produk utamanya kita ingin membuat biasa orang bisa memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Nah, untuk memancing ke produk itu, ke produk jasa tersebut, kita butuh marketing. Nah, marketingnya itu kita bisa menggunakan sosial media, di mana postingan-postingan kita lebih kepada hal-hal yang romantis gitu ya. Romantis tapi tidak apa namanya? Lebay. Tidak lebay dan tidak menyerempet hal-hal yang berbau dewasa ya, tapi yang romantis gitu ya, romantis, dan ini orang akan mudah mencernanya gitu. Saya itu banyak lah itu kalau saya ini ya, kirim di status saya itu. Nah itu bikin senyum-senyum dan itu menambah ketertarikan orang untuk belajar. Baru nanti ketika itu sudah kita posting, ketika orang traffic yang sudah tinggi, baru kita sisipkan iklan. Oh kalau ingin belajar di sini akan kita masukkan target dari tulisan tersebut. Jika ingin lebih lanjut mengetahui bahasa Arab, hubungi sekian nomor sekian seperti itu. Ya. Taib syukur Pak atas arahannya, informasinya. Alhamdulillah. Atau Pak Haji nanti pulang dari Mekah nanti ditulis aja cerita tentang umrohnya. Iya boleh. Itu luar biasa tuh, cerita tentang umroh. Bagaimana indahnya begitu beribadah di akhir tahun 2022. Iya. Ditunggu ya Pak Haji ya. Insya Allah siap. Baik, terima kasih. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya silahkan atau memberi komentar boleh, apapun bolehlah. Boleh. Dari saya Bu. Baik, silakan Pak. Pak Abu Zairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan sangat kreatif. Yang saya minta itu masalah aplikasi yang bisa bicara langsung tercatat tuh Bu. Itu ya. Kemarin kan di hari Senin itu katanya ada aplikasi itu. Terima kasih.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mungkin pelintang ya, yang Google Speak, Google apa itu namanya? Jadi di Google itu ada aplikasi yang kita bicara, kemudian Google itu dari Bu Reni kalau nggak salah ya, Bu Ren? Bu Reni masih online? Kalau nggak salah dari Bu Sundari, Bu. Bu Sundari hari ini masih online. Itu saya juga belum pernah coba memang. Jadi Google itu, Bu Sundari sudah punya pengalaman, Bu Sun? Enggak, Bu Reni, saya mah enggak pernah nulis pakai itu. Saya nulis Bu Reni ya kayaknya Bu Reni. pernah Jadi coba. betul, saya juga belum pernah mencoba. Jadi di Google itu ada fasilitas free, kalau nggak salah Google Speaks gitu ya. Kemarin ada kalau nggak salah kemarin ada tuh dikirim. Ya, jadi kita cukup berbicara. Kemarin kalau dikirim, Bu, itu Nanti saya Google pernah itu- coba, tapi nggak bisa. Bu. Oh, Pak Abu sudah pernah coba? Kemarin sudah coba? Iya, yang kalau kemarin yang dikirim saya sudah nyoba download, tapi nggak bisa apa? Nggak tahu apanya yang itu. Mungkin ada apa semacam gambarnya itu sebagai acuan bagi saya. Mana yang benar, sebabnya kan tercampur dengan dengan iklan itu. Oh, iya, betul. Itu berarti Bapak pakai fasilitas yang free ya, Pak ya? Iya. Coba barangkali pencerahannya dari Pak Lintang. Ya, Iya. ya, terima kasih Pak Abu Jayuri. Memang saat ini ada ada aplikasi yang disebut dengan kecerdasan buatan. Jadi kalau itu di Google ya, kalau kita coba naik mobil Wuling, ya, yang buatan Cina itu, yang merek Convero kalau nggak salah itu begitu naik itu, kita tinggal bicara saja. Di situ disebutnya sebagai asisten virtual. Buka kaca sebelah kiri, langsung kebuka tuh, bukan kita yang bukain, kita yang ngomong. Itu secara otomatis mobil Wuling itu sekarang sudah menerapkan teknologi kecerdasan buatan tersebut. Ya. Buka kaca belakang sebelah kanan, dia akan terbuka. Nyalakan audio, dia akan menyalakan. Itu sudah sesuatu yang baru ya, sudah sesuatu yang kalau di Indonesia mungkin baru ya, tapi kalau di negara Asia lain seperti Korea ya, kalau kita masih ke rumah ya, kita bisa ngomong dengan asisten virtual itu gitu kan. Kita lagi pusing, tolong nyalakan lagu romantis gitu ya. Nanti secara sistem di dalam rumah akan bunyi tuh lagu-lagunya, karena ininya sudah sudah terpola seperti itu. Nah, kalau di kita kan masih baru dan saat ini ada di ekosistem Android ya, di Play Store itu ada seperti Bu Dokter sampaikan Google Speak itu, di mana aplikasi ini menangkap pesan apa yang kita baca, yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan itu ke dalam aplikasi ini, supaya misalnya ketika kita pengen mencari sesuatu ya di Google ya, kan sekarang nggak perlu ngetik lagi, nggak perlu ngetik. Misalnya saya mau mencari di Google tentang artikel, misalnya artikel tentang vitamin A yang baik untuk balita. Kita tinggal bilang aja di Google itu ya, di handphone kita ada tombolnya tuh ya, kalau kita aktifkan vitamin yang baik untuk balita, nanti akan muncul banyak artikel-artikel seperti itu. Nah, kalau dalam itu diterjemahkan lagi ke dalam bentuk kanvas kertas kerja yang kita bisa tulis, itu memang ada aplikasi yang seperti itu gitu. Kita ngomong, dia menangkap gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik-ngetik di keyboard ya. Tapi apakah itu sudah ada di ini, saya belum tahu ya, apakah sudah masuk ke dalam Play Store-nya yang ada di Indonesia, itu saya belum tahu. Tapi kalau penggunaan teknologi hal seperti ini itu sudah saat ini sudah umum di luar negeri ya. Kalau ibu-ibu mungkin yang suka nonton drakor, itu biasanya tuh pemerannya kalau pulang ke rumah kan, dia tinggal ngomong tuh sama asisten virtualnya tuh, ada robot kecil ditaruh di meja kan, nyalakan AC, pasang TV, itu otomatis semuanya gitu. Jadi suara kita
diidentikan sebagai password untuk bisa menyalakan aplikasi-aplikasi tersebut. Mungkin begitu dokter. Oke, ini saya baru searching di internet nih Pak Abu Zairi. Di internet ada namanya dari support Google ya. Nama fiturnya adalah typing by voice. Typing by voice ini disediakannya di Google Doc. Jadi mungkin di Google Doc bisa kita buka, bisa melalui Chrome Bapak. Kemudian nanti akan ada menu bar yang muncul, kita akan klik tools, kemudian di situ ada opsi typing by voice. Nanti kita akan coba sama-sama ya Bapak dan Ibu, ini juga menarik, saya juga belum pernah coba. Nanti link di internetnya akan saya kirim ke Bapak dan Ibu. Boleh juga karena ini barangkali jadi solusi ya bagi teman-teman yang masih newbie begitu, belum pernah menulis, kemudian mau mencoba menulis dengan cara berbicara terlebih dahulu dan itu nanti akan di-typing atau diketik oleh Google menjadi sebuah tulisan. Ini menarik juga, nanti kita akan coba bareng-bareng. Di internetnya bisa Bapak dan Ibu ketik sendiri, cari sendiri, tulis aja cara mengubah suara menjadi teks di Google Doc. Ya, cara mengubah suara menjadi teks di Google Doc. Nanti saya akan share ke Bapak dan Ibu. Karena saya juga belum pernah mencoba, jadi saya belum bisa berbicara lebih. Terima kasih Bu Dokter. Terima Baik. kasih Bu Dokter. Baik Pak Abu ya, nanti kita sama coba ya. Atau Bapak Ibu ada yang sudah pengalaman atau memberi wawasan yang lain, boleh juga, siapa? Boleh? Ya enggak? Lina, boleh nanya Pak Lintang? Siapa dulu ini Bu? Sundari dulu ya. Silakan Bu Sundari. Wabarakatuh. Saya tertarik dengan tulis-tulisan Pak Lintang nih Bu Dina. Saya mau nanya ke Pak Lintang. Yang pertama itu biasanya orang tertarik dengan buku adalah dengan judul. Biasanya dengan judul saja belum tahu isinya seperti apa, tapi mereka sudah tertarik gitu. Nah, trik-trik apa sih supaya kita membuat judul itu orang pertama kali saja sudah mengesankan gitu kan? Belum lihat isinya saja dari sebuah cover mereka sudah tertarik gitu kan. Biasanya ini yang membuat buku-buku bestseller itu karena judul saja, padahal kalau kita lihat isinya sih nggak terlalu menghebohkan seperti judul gitu kan. Nah ini saya ingin dong trik-triknya gimana sih supaya bisa menarik orang lain dari sebuah tulisan itu gitu. Terima kasih Pak Lintang sebelumnya. Assalamualaikum. Jadi menarik sekali nih pertanyaannya, karena memang kadang kita terkecoh dengan cover ya, bahkan tulisan bestseller itu kadang kan nggak ada sebuah lembaga otoritas seperti misalnya top brand ya yang bisa mengklaim bahwa itu memang sebuah hal yang nyata gitu ya. Nah ini hanya klaim dari penerbit atau mungkin trik-trik marketing ketika di covernya itu tulis tertarik bestseller. Nah terkait dengan bagaimana membuat buku itu menjadi sesuatu yang berkesan atau sesuatu yang wow, itu yang pernah saya pelajari adalah bagaimana kita bisa menjadikan kata yang menjadi kalimat itu memiliki ruh. Ada ruhnya di dalam kata itu, ruh yang berkata gitu ya. Jadi caranya itu mungkin ya dengan kalau bahasa ininya ya bahasa umumnya menjiwai kata-kata tersebut. Nah jadi kalau kita sudah suka misalnya ya dengan salah satu penulis, kita akan bersifatnya tidak objektif lagi ya, kita akan bersifatnya subjektif bahwa apa yang dia tulis pasti sesuatu yang bagus. Ya. Artinya orang lain mungkin nggak bagus, tapi menurut kita bagus karena ada kata-kata yang begitu kita dibaca oleh mata kita masuk ke dalam hati itu berkesan gitu. Karena ada begitu kuatnya gitu. Nah ini biasanya kalau Anda ingin mengetahui cara mengetahui bahasa ini, mungkin saya mohon maaf ya kalau bukannya mengguru ya. Jadi mungkin bisa membaca dari karyanya, tulisannya ini ya Said Qutb di tafsir Fijalul Qurannya. Itu salah satu tafsir Quran yang tafsirnya itu menggunakan keindahan sastra. Itu luar biasa tuh. Keindahan sastra sehingga bisa menggerakkan semua
sebuah organisasi di mana di Mesir itu menjadi sebuah organisasi Islam terkuat pada saat itu. Karena dari Said Qutb itu menerjemahkan apa itu dengan gaya sastra, dan itu tidak melenceng dari kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama, tapi dia menulisnya dengan gaya sastra. Jadi, ini tuh yang dimaksud dengan ruh, gitu, ruh di dalam kata, gitu ya. Jadi mungkin ini kedekatan kita dengan sisi emosi. Nah, itu kita ambil yang di Indonesia deh. Dan di Indonesia, sisi emosi tentang kecewa itu ada di tulisan Layangan Putus. Bagaimana seorang istri dikecewakan oleh seorang suami, dan itu ditulis dengan perumpamaan layangan. Yang layangan itu kan istri ya, putus, terbang gitu kan. Karena si ininya tidak menjaga ya, si yang main layangan itu dalam hal ini suami tidak menjaga, tapi dia bisa dia tidak menulis suami saya kurang ajar, kurang asem, berselingkuh, dia nggak bikin judul itu suami saya kurang asem, nggak bikin, tapi dia bikin dalam bahasa karya sastra ya, Layangan Putus. Orang kan penasaran, layangan putus apa? Tentu itu ada tanda petik ya, layangan putus. Karena ketika dibaca itu adalah sebuah ungkapan curhatan hati seorang istri yang diperlakukan zalim oleh suaminya, dan itu menjadi terkenal, difilmkan, dibukukan juga, dan menjadi viral. Artinya emosi ada di situ. Nah, itu emosi saya mungkin saat ini tentang brand. Ya. Saya sangat suka membahas tentang brand. Makanya saya menulis tentang emosional plan yang merupakan bagian dari brand. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah merek produk itu kita harus dapat dulu rasanya seperti apa gitu, sehingga produk itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat gitu ya, seperti Aqua gitu ya, walaupun mereknya ada Oasis, ada Fit, orang kan selalu menyebutnya Aqua karena itu sudah menjadi brand, sudah menjadi identik. Nah itu bagaimana kita bisa menulis seperti itu. Nah ini sebelum masuk ke situ mungkin bisa Ibu coret-coret dulu nih di kertas. Ibu mau menulis tentang apa gitu kan, isinya kira-kira bagaimana. Nah, dan yang paling penting pembacanya siapa orang yang akan dibaca, yang akan membaca buku. Kita harus punya namanya, kalau di digital marketing itu buyer persona. Kita harus punya kriteria jelas siapa audien yang akan menerima produk atau jasa kita. Jadi jangan bias. Kalau kita menulis tentang agama ya tentu saja orang yang tertarik terhadap agama. Kalau dia tentang romantis, tentu saja orang yang tentang bucin, ya kan? Saat ini istilahnya kan bucin, gitu kan? Nah itu kita harus tahu dulu targetnya. Karena kalau kita udah tahu target, dasarnya kita akan tahu bagaimana cara mempromosikannya sehingga anggaran promosi kita tidak banyak terkuras habis yang hasilnya tidak efektif. Tapi kalau kita tahu, ternyata saya harus mainnya di kriteria umur sekian, dan ini populasinya, demografinya itu ada di daerah sini, ya kita iklan di sana saja, jangan di daerah yang tidak terkait dengan hal tersebut. Itu kalau di marketing dipelajari sampai sedetail itu. Begitu juga dengan buku yang kemarin di awal ini sebelum pandemi ya, misalnya tentang ayat-ayat cinta gitu kan, yang ditulis itu kan novel ya, tebal, itu pengalaman si Habibur Rahman di Mesir, tentang dia itu fiksi, tidak nyata, tapi menggunakan suasana Mesir, orang-orangnya orang Indonesia yang belajar di Mesir, dia membayangkan terjadi percintaan atau jatuh cinta dengan wanita Mesir gitu kan. Nah itu dia kombinasikan dalam bentuk novel. Itu otak kanannya kuat sekali tuh Habibur Rahman, sehingga dia bisa mengimajinasikan sesuatu menjadi lebih enak dan kita bacanya juga enak ya. Kalau karya-karyanya beliau itu kan selain itu ketika cinta bertasbih ya kan, itu juga meledak, bahkan difilmkan, banyak juga tuh karya yang lain seperti apa yang menguras air mata ya, kalau kata istri saya itu pudarnya pesona Cleopatra gitu kan, di sana tuh cerpen tuh, bukan novel, cerita pendek, tapi luar biasa itu. Itu artinya dia bisa mengeksplorasi demografi atau dia tempat tinggal dia saat
kejadian tersebut, yaitu di Mesir. Mesir. Bahwa ayat-ayat kita itu kan belum ada, belum pernah terpikirkan sama orang. Yang ada dulu tuh karya kriminal, ayat-ayat setan, Salman Rushdie itu kan yang menulis itu. Nah itu tiba-tiba muncul tuh, dan itu novelnya luar biasa meledaknya dulu ya, seperti itu. Atau penulis cerpen misalnya Tiana Rosang, ketika di awal-awal tahun 2000-an itu dia menulis tentang pesantren impian. Nah itu, atau adiknya yang banyak ya, Asma Nadia ya, banyak menulis tentang gaya-gaya romantis, itu pesannya kuat. Nah, ibu bisa melihat dari hal-hal tersebut, kira-kira hal apa yang bisa di judul itu perasaan penulis ada di sana, gitu. Kental terasa. Jadi penulis itu merasakan atau orang yang baca merasakan kehadirannya di sana. Gitu. Di tengah semaraknya ribuan bahkan jutaan judul-judul buku yang berseliweran di mana-mana, kita bisa timbul di sana dengan ciri khas kita sendiri. Oleh karena itu, di saat ini yang paling bagus itu dengan adanya era digitalisasi ini, era sosial media itu sangat bagus. Apalagi saya sangat bersyukur ada komunitas dari Bu Dr. Nina yang belajar menulis. Jadi kita lebih bisa dikenal gitu. Jadi bisa di mana-mana. Jadi hadirkan saja gitu. Pokoknya ibu mau menulis apa yang kira-kira dilihat dulu ini parameter yang tadi saya sampaikan seperti itu. Mungkin demikian dulu Bu. Bagaimana Teteh Sundari? Teteh? Jadi libatkan emosi barangkali begitu ya, Pak Lintang ya? Ya, maksudnya kan walaupun kita penulis-penulis awam ini, tetapi mungkin kalau kita mau belajar kan alangkah indahnya hasilnya nanti gitu Pak. Betul. Kemudian Bu Dina, kalau misalnya itu per judul nggak sih, per judul kan kalau kita judul kan biografinya, tapi ada judul-judul kecil nggak sih dari setiap masa itu gitu kan, misalnya sehingga orang bisa kita munculkan dari judul-judul kecil itu, misalkan ketika orang tua kita menjadi teladan kita gitu kan, itu kan dari masa kecil kita gitu kan, tapi bisa kita buat judul bisa menarik lah gitu kan, bisa menjadi dia cermin kita, bisa saja kan dengan bahasa-bahasa itu. Bisa nggak sih pakai judul-judul kecil itu sehingga tahu fase kita tuh pada saat kita membuat biografi kita sendiri itu ada di fase ketika kita dengan keluarga kecil, ketika kita dengan ayah bunda gitu, tapi dengan judul-judul kecil yang sangat menarik gitu dalam setiap temanya yang ada dalam sebuah buku biografi itu gitu kan. Los langsung 50 halaman itu kita los gitu kan, dalam bahasa artinya hanya pemilihan kata untuk masa kini yang datang gitu kan. Nah sebaiknya seperti apa gitu, saya ketinggalan atau jadi tadi ada pekerjaan soalnya ini sambil bekerja. Terima kasih Bu Nina. Ya, terima kasih Teteh. Itu yang disampaikan saya kemarin di awal itu sebagai pemantik ya, pemantik saja barangkali gambaran global yang akan kita tulis tentang diri kita. Jadi yang hari Senin itu saya sampaikan itu tidak baku harus ditulis seperti pembagian zona itu ya, Teteh Sundari. Jadi boleh saya bebaskan aja kepada teman-teman bagaimana cara membuat judul yang menarik seperti tadi yang dikatakan oleh Pak narasumber kita Pak Lintang, kasih judul yang betul-betul barangkali melibatkan emosi kita, karena yang tahu diri kita itu adalah diri kita sendiri, tidak ada orang lain yang lebih tahu dari diri kita sendiri begitu. Jadi silakan pakai judul yang wow begitu, yang sangat deep diri kita banget gitu ya. Kemudian pakai sub judul, pakai judul anak-anak judul, itu bebas. Apapun bebas, karena yang tahu diri kita itu dari diri kita sendiri ya. Yang kemarin gambaran yang saya sampaikan di awal itu hanya pemantik barangkali yang akan membuat imajinasi Bapak dan Ibu nanti akan berkembang lebih luas lagi, lebih bebas lagi, dan itu yang saya harapkan. Jadi ada keterlibatan emosi kita di dalamnya ya Bapak dan Ibu ya Teteh ya. Jadi bebas saja, boleh pakai subjudul, boleh pakai apa ya namanya,
tahun-tahun barangkali yang akan mengingat kita, oh pada tahun itu kita begini begitu ya, boleh, atau pakai apa begitu. Nanti mungkin Pak Rudi barangkali akan lebih dalam lagi tuh mengenai tulisan yang ingin saya di tahun 2023 ini teman-teman guru punya autobiografi. Pak Rudi waktu hari Senin hadir nggak di Zoom? Suaranya Pak Rudi? Suaranya nggak kedengaran, Pak. Ada masalah koneksi barangkali. Belum terdengar suaranya, Pak Rudi. Jadi teman-teman, ini mohon izin ya, Pak Lintang, mohon izin ya. Target saya ini di komunitas guru ini, komunitas penulis ini di tahun 2023 nanti semua guru senusantara dari Sabang sampai Merauke itu punya autobiografi tentang diri dia sendiri. Jadi saya berharap yang punya buku autobiografi itu tidak hanya tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh selebritas begitu, selebriti ya, tapi guru pun saya berharap mempunyai buku masterpiece tentang perjalanan kita mengajar menjadi guru. Karena saya ingin guru-guru itu, profesi guru itu juga dipandang sebagai profesi yang sangat mulia begitu ya, profesi yang sejajar barangkali dengan jadi jangan hanya slogan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, jangan hanya menjadi slogan, tapi menjadi sesuatu yang bermartabat bahwa diri kita itu sejajar dengan para pahlawan lainnya. Kalau para pahlawan nasional yang mengangkat senjata punya buku autobiografi, kenapa kita pun tidak begitu? Kenapa kita guru ini yang sedang mengabdi tidak juga mempunyai autobiografi? Nanti jenisnya boleh, jenis tulisannya saya kira saya setuju dengan Pak Lintang. Lebih baik kita mengalir saja, mengalir begitu ya, santai saja, tidak stres, boleh tekan begitu, bebas aja kita ya apapun. Yang penting itu keluar dari dalam hati kita, dalam pengalaman-pengalaman kita yang terinternalisasi dalam kehidupan kita, gitu ya, kita tuliskan dan itu akan menjadi insight para pembacanya di luar sana begitu. Itu tujuan saya itu untuk target kita gitu. Di barangkali ada yang mau Assalamualaikum. Salam. Silakan Ya, Rudi. terdengar suaranya? Dengar Ya, Pak. maaf tadi di laptop agak bermasalah, jadi saya pindah ke handphone. Baik Pak. Terdengar Pakai jelas senjata Pak. kedua. Oke, salam kenal buat Pak Lintang nih yang sangat hebat, termotivasi untuk lucu lagi ya. Kenal Pak. Iya, saya harus banyak belajar nih dengan Pak Lintang. Materinya sangat bagus sekali Pak Lintang. Dan ini mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua para guru atau non guru juga tidak apa-apa. Betul. Karena menuliskan bukan hanya untuk guru tapi semua, kalau bisa sih di Indonesia menjadi penulis semua karena itu mengabadikan nama kita dan memanjangkan umur kita gitu ya. Karena penulis itu umurnya akan sangat panjang selama bukunya masih ada, masih hidup dirinya gitu ya. Betul. Untuk teman-teman, untuk biografi ini memang tulisannya bisa beragam ya. Tadi seperti Pak Lintang bilang, metodenya silahkan. Yang gemar sastra gunakan dengan sastra, bahasa-bahasa sastra. Mau persub justru bagus karena kita bisa baca beberapa karya-karya yang hebat itu menggunakan subjudul gitu. Ada subjudulnya tergantung situasi mana yang diambil kan. Biografi itu kalau bisa yang diambil adalah kalau kita rangkum semua kan dari kita lahir sampai saat ini sangat banyak, susah sekali untuk jadi satu buku yang tercover semua gitu ya. Makanya kita pilih mana yang bisa menjadi motivasi pembacanya supaya ide-ide kita, gagasan kita, pengalaman kita menjadi inspirasi buat mereka, buat pembaca kan gitu intinya ya. Betul. Nah, di dalamnya boleh dengan pertanggal misalnya tahun berapa, tanggal berapa, kejadiannya apa dituliskan sesuai dengan kejadiannya. Uraiannya tadi metodenya ya sesuai dengan bahannya.
asal mungkin tidak terlalu seperti diktat gitu, maksud Iya. bahasanya bahasa yang sehari-hari kita, karena ketertarikan pembaca itu dari bahasa biasanya ya. Artinya mereka akan tertarik apabila bahasa kita memang mudah dicerna tapi juga indah gitu, maksudnya ada hal yang bisa dinikmati lah ketika membacanya. Jadi tidak langsung pokok ke apa pengalaman kita, tapi ada uraian-uraian. Kalau bahasa sastra itu apa ya, sayap-sayapnya lah, Iya. kalimat sayapnya yang menjadi bumbu uraian kita. Walaupun kita hanya ingin membicarakan pengalaman kita pernah digigit seekor hewan misalnya, kan kalau kita langsung ngomong hari itu saya digigit hewan gitu, mungkin tidak seru orang membaca itu karena semua juga pasti ada hal seperti itu. Tapi kalau kita bumbui dengan kalimat-kalimat yang sastra, yang alurnya juga indah gitu, mungkin orang akan sangat tertarik membacanya gitu. Intinya adalah pengalaman kita dan ditulis oleh kita kan gitu kan ya. Ya, Dan bahasanya adalah bahasa kita, boleh aku, boleh Saya. nama gitu ya, boleh tidak ada Nama. masalah. Yang penting enaknya seperti apa silahkan. Terus orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah emang orang-orang yang ada gitu, yang memang dia pernah ada tadi kan dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan semua yang ada di diri kita yang mempengaruhi masa-masa perjalanan kita, itu yang menjadi uraian dari kisah awal kita sampai akhir. Hanya mungkin tadi ya, intinya setiap tulisan itu adalah ada hikmah yang harus kita sampaikan. Jadi bukan hanya sekedar nulis gitu. Iya. Kalau hanya sekedar nulis mudah, kita hanya paparkan saja pengalaman kita setiap hari gitu kan ya. Tapi coba awali dengan merangkum apa saja sih kisah perjalanan kita yang bisa menginspirasi, yang memotivasi, yang misalnya kita dari nol menjadi besar misalnya. Atau sebaliknya, jangan salah. Hal yang dari besar menjadi kecil pun jadi menarik bagi orang gitu. Karena di situ ada hikmahnya gitu ya. Jadi jangan tok kita menulis pengalaman saya menjadi tapi kita lupakan bahwa kita juga pernah jatuh gitu. Kita juga pernah tersungkur gitu. Kita juga pernah terpendam ke lumpur sedalam-dalamnya. Nah, hikmah dari situ justru bisa kita angkat juga. Itu menjadi motivasi mereka juga kan. Bagaimana bangkitnya, terus kenapa kita jatuh. Nah, kisah itu juga jangan kita lupakan. Nah, itu harus betul-betul kita rangkum dulu satu persatu. Jadi betul kata Bu Nina, nulis itu menjadi sesuatu yang memang harus rutin gitu, harus kita tulis gitu. Maksudnya minimal sesuai dengan apa yang kita ucapkan lah, itulah menulis gitu ya. Nah, itu jadi tulisan kita. Artinya jangan sampai ada orang yang bilang saya nggak tempat menulis, atau nanti saja kalau saya sempat lagi ada mood gitu. Ini nggak bakalan selesai nulisnya gitu. Kalau nulis kita nunggu ada mood, kemudian ada di depan laptop, ya udah gagal saat itu juga. Karena kenapa? Ketika kita ada mood, justru desakan kita terlalu banyak buat menulis. Satu paragraf aja jadi bingung gitu, kita harus melanjutkan kemana. Tapi ketika kita merutinkan menulis apa yang kejadian hari itu misalnya, apa yang ada di kepala kita tuangkan, kemudian kita simpan, yakin itu menjadi sesuatu. Dibanding kita berpikir lama untuk menulis, kemudian kita bingung melanjutkan setelah kata-kata awal saja, ini harus kemana, banyak banget di kepala saya gitu. Nah itu ya, jadi intinya tulis dengan gaya kita, kemudian tadi betul kata Bu Nina, boleh dengan sub atau boleh dengan per tahun atau dengan per tanggal atau per kejadian gitu ya, itu boleh. Hanya mungkin yang perlu kita perhatikan tadi, banyak baca gitu, banyak baca dari biografi atau biografi orang lain, orang tokoh gitu ya, buku yang sudah ada dibaca. Betul tadi kata Pak Lintang, nanti kita akan menemukan metodenya gitu, gaya kita tuh ada di situ gitu. Nanti kita akan ramu, saya ingin seperti ini, nggak masalah. Nanti juga ketika kita rutin, kita akan menemukan gaya kita. Tapi kalau kita jarang baca, apalagi tidak baca, kita tidak tahu gaya kita akan seperti apa, karena kita tidak tahu cara menulis gitu kan ya. Makanya saya salut tadi kalau 1 tahun bisa baca 10 buku, wow mantap sekali. Kaya sekali di dalamnya gitu ya, memperkaya kita gitu. Jadi bagi kita semua biasakan menulis,
apapun yang kita alami hari ini, mungkin menurut kita hari ini tidak terjadi apa-apa, dilupakan, tapi kalau kita tuliskan itu menjadi sesuatu yang mungkin bisa indah untuk dikenang gitu ya. Baik sakit, indah, kemudian menderita atau bahagia, tuliskan saja. Hari ini satu paragraf, hari ini satu baris, atau satu kata pun jadi sesuatu. Ya, kalau saya kan membiasakan kemana-mana bawa buku kecil gitu. Mau di stasiun, mau di terminal, mau di apapun, pasti saya tulis sesuatu. Karena kenapa? Nanti itu akan kita cari gitu. Saya dulu pernah ini ya, kayaknya indah nih kalau dilanjutin gitu. Tapi kalau kita ingat-ingat dulu ada apa ya di sini gitu, itu akan mempersulit kita sendiri gitu ya. Jadi nulis itu bukan berarti kita duduk menyelesaikan satu judul, bukan. Yeah. Tulislah rutin setiap hari, mau satu kata, satu kalimat, satu paragraf, semampu kita di hari itu di saat itu. Apa yang ada di kepala kita tuangkan saat itu. Dan lupakan saja dulu, nggak ada masalah, nggak usah kita utak-atik dulu, lupakan saja. Nanti suatu ketika kita menemukan hal yang sama atau kita ingin menulis, kita buka tulisan kita awal itu, kita kembangkan menjadi suatu karya. Mungkin itu aja ya, tambahan. Dan Pak Lintang, salam kenal sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Pak Lintang buat ngobrol-ngobrol nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Aduh, luar biasa tuh, sudah dapat tambahan ilmu lagi ya dari Pak Rudi. Teman-teman, satu hal, barangkali ini mohon izin terakhir nih saya Pak Lintang ya, sebelum kita tutup acara kita ya. Teman-teman, dalam satu hari, dalam satu tahun ini kita masuk ke ini akhir 2022. Kita masuk ke tahun 2003. Benar, memang saya punya cita-cita gitu ya, ingin mempunyai banyak buku profil guru begitu ya, biografi guru. Kalau bisa sih semua guru se-Nusantara di tahun 2023. Tapi di satu tahun di 2023 itu ada 12 bulan Bapak dan Ibu. Ada 12 bulan, ada 54 minggu, ada 365 hari. Jadi kita tidak akan menyelesaikan buku ini dalam waktu yang cepat. Tidak. Masih panjang waktu, selama tahun 2023 itu kita bisa banyak membaca dulu barangkali. Kita pergi dulu ke toko buku, kita cari baca-baca tentang biografi orang lain. Ya, kita searching dulu barangkali di Google. Bagaimana biografi orang lain, tokoh-tokoh, atau siapapun lah kita baca mengenai itu. Kemudian baru kita sedikit demi sedikit, seperti Pak Rudi, satu kata mulai, kemudian besoknya kita rangkai menjadi kalimat, besoknya lagi menjadi paragraf begitu ya. Jadi jangan terburu-buru, tergesa-gesa, ojo ke susu kalau kata Pak Jokowi. Jangan terburu-buru. Saya tadi ngutip beberapa kalimat, ojo ke susu, ojo dibandingke itu Pak ya. Kayaknya relevan dengan kita. Jadi Bunda boleh bertanya? Oh iya boleh. Masih ada pertanyaan ya? Boleh. Dari siapa ini Bu Nunung? Bunda Iya, bertanya. Bu Nunung dulu apa Bu Sumi dulu nih? Bu Nunung dulu ya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bunda Nina, Pak Rudi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah. Iya. Saya mau bertanya Bu Nina, kan mungkin di dalam biografi nanti yang kita tulis itu harus disertakan dengan bukti berupa foto atau gambar-gambar yang membuktikan kejadian atau peristiwa saat itu gitu ya. Nah, saya nih ada satu potongan perjalanan hidup yang luput dari pengabadian gitu, luput dari foto karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk saya bisa foto dan sebagainya karena jauh sekali dari kota pada saat saya ditempatkan tugas pertama itu. Nah, itu kan saya tidak punya bukti foto dan sebagainya itu Bu Nina. Apakah nanti tidak mengurangi atau tidak membuat pembaca menganggap bahwa itu cuman ngomong nih gitu ya, seperti itu Bunda. Seandainya tidak ada foto itu, apa yang bisa kita gambarkan di situ untuk menyatakan bahwa iya loh benar itu terjadi sama diri kita gitu Bunda. Oke. Kita mintakan advice-nya dari Pak Lintang. Kalau kita mau menceritakan tentang kejadian itu,
di buku itu bagusnya ada dokumentasi foto atau tidak, Pak Lintang? Ya, jadi kalau kita ingin menulis sebuah kejadian itu artinya kita begini, kita ingin menampilkan hal tersebut sebagai data primer gitu. Kalau itu menjadi data primer, artinya kita harus memiliki bukti-bukti bahwa kita ada di kejadian tersebut. Tapi kalau kita misalnya luput tidak mendokumentasikan hal-hal tersebut, itu bisa kita sampaikan bahwa hal tersebut lupa kita dokumentasikan dengan bahasa-bahasa yang memang lugas, jelas, dan transparan gitu. Jadi kita bisa menggunakan juga mungkin ilustrator ya. Kalau kita baca berita-berita atau itu kan kebanyakan kalau beritanya itu bukan data primer ya, atau dia mendapatkan data primer, itu biasanya wartawan itu menulis gambar yang dicari yang mirip-mirip, di bawahnya ada tulisan di keterangan foto dan ilustrator. Misalnya menulis tentang kejadian kekerasan dalam rumah tangga gitu kan, KDRT yang dibawa ke pengadilan. Itu kan nggak mungkin foto korbannya yang lagi dipukul gitu kan. Dia akan tulis ke ilustrator, baik itu berupa vektor atau ilustrasi yang sehingga di situ ditulis ilustrasi seperti itu. Dan ini jangan sampai menyebabkan kita tidak jadi menulis gitu ya. Itu bisa disiasati dengan berbagai cara seperti itu, Bu. Tambah sedikit, maksud saya ketika foto-foto tersebut atau dokumentasi itu tidak keseluruhan gitu, hanya beberapa saja, berarti bisa ya, atau memungkinkan nggak Pak kalau seandainya di dalam autobiografi itu tanpa foto gitu, tanpa foto dokumentasi? Jadi kalau memang kita masih memiliki walaupun hanya beberapa saja, tetap ada, itu memang alangkah baiknya dicantumkan, dimasukkan gitu ya. Jadi ini untuk lebih meningkatkan kepercayaan orang mau membacanya. Kecuali kita benar-benar tidak ada sama sekali, kita bisa menggunakan cara-cara lain seperti menambahkan gambar-gambar yang bersifatnya ilustrasi. Oh iya, baik, terima kasih jawabannya. Ya, boleh menambahkan? Iya Pak Rudi, silakan menambahkan Pak Rudi. Iya, terima kasih pertanyaannya. Oke, betul tadi kata Pak Lintang. Memang tidak semua uraian tentang kisah kita harus ada gambarnya. Tidak, karena kan bisa saja kita gambarkan melalui ilustrasi kata ya, gambaran dengan kata. Dan kalau memang itu penting sekali, yang di dalam itu memang sangat harus menggambarkan ada fisiknya. Itu kan ada beberapa cerita kita yang kalau tidak ada fisiknya mungkin ini tidak menjadi otentik gitu ya. Nah, mungkin itu bisa dimunculkan. Kalaupun misalnya terpaksa tadi bisa digambar, ilustrasi. Biasanya di bagian penerbit itu ada ilustratornya. Ya, kita tinggal diskusi saja dengan beliau. Iya. Nah, saya butuh gambar ini loh, bahwa kejadian saya seperti ini. Dia akan memunculkan itu menjadi ilustrasi. Nah, kalau misalnya setiap cerita kita harus ada ilustrasinya, maka buku itu akan terlalu penuh dengan gambar yang tidak menarik juga. Nah, kayak majalah bentuknya nantinya gitu ya. Nah, kita kan butuhnya adalah alur ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Nama saya Sadari. Boleh izin untuk rembuk? Boleh Bapak. Sebentar saya tanya dulu pertanyaan kedua tadi ya. Oh iya, baik. Ibu Sumi. Ya, terima kasih Bunda. Sadari nanti setelah Bu Sumi ya. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya penulis-penulis hebat di grup ini. Mohon maaf ini suaranya juga masih agak serak Bunda dan yang lainnya. Izin bertanya, saat itu kita pernah menulis di buku Jangan Gagal Move On ya Bunda ya? Di dalamnya bercerita tentang diri sendiri kan, mulai dari fase awal, tengah, dan akhir sampai klimaksnya. Nah, apakah boleh di dalam pembuatan buku tunggal nanti hal tersebut dimasukkan? Maksudnya cerita yang ada di situ, yang kisah nyata itu ya Bunda ya, kisah diri sendiri itu diaplikasikan juga. Apakah tidak? Maksudnya tidak jadi double gitu Bunda. Kebetulan saat itu saya menulis dengan judul Kepak Sayap yang Patah kalau tidak salah. Nah, di situ kan bercerita kronologi dari awal sampai akhir, sampai klimaksnya gitu, Bunda. Gimana Bunda, nggak apa-apa itu? Oke, kita tanya expertnya dulu nih, kita tanya expert Pak Lintang. Jadi Bu Sumi itu pernah pernah terbitkan buku di PIPP juga,
sama, tapi itu bukunya adalah antologi, jadi Antologi, gabungan beberapa guru dijadikan jadi satu. Nah sekarang pada bagian tulisannya Ibu Sumi itu akan dijadikan buku tunggal. Apakah boleh? Jadi kalau itu dalam satu payung brand penerbit yang sama itu sih sah-sah saja ya. Kalau misalnya dia penerbitnya sama. Tapi kalau dia dalam payung atau penerbit yang berbeda, itu tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apakah boleh gitu. Nah ini harus dicari tahu dulu gitu. Apakah bisa diterbitkan kalau penerbitnya berbeda gitu, kan diterbitkan juga dipublish di penerbit yang lain. Tentu ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku, apakah itu royalti segala macam itu nanti akan dibahas. Tapi kalau dia dalam payung penerbit yang sama atau grup yang penerbit yang sama, itu sih biasanya ya sih itu boleh-boleh saja. Mungkin juga ada beberapa ketentuan-ketentuan, royaltinya nanti nggak sama ya dengan yang antologi dengan yang tunggal. Oh ini berbeda. Nah itu bisa saja seperti itu. Tapi mohon maaf ini Pak, soalnya kan setidaknya alur ceritanya itu mungkin hampir sedikit mirip ya gitu. Jadi nanti tergantung penerbitnya ya Pak ya. Iya betul. Oke, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya Bapak ada siapa tadi? Mas Sadari, ya. Sadari, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya salam kenal saja, izin untuk bisa nimbrung dan mudah-mudahan nanti kita berlanjut dalam satu komunitas begitu ya. Tadi disebutkan sama Dr. Nina luar biasa, terus Pak Lintang juga ya. Untuk penyampaian Pak Lintang, maaf saya di awal belum gabung ya. Tadi saya dapat link Zoom-nya dari Pak Kiai Salahuddin. Alhamdulillah beliau guru saya di sini. Nah itu menyebutkan Bu Dr. Nina, memang setiap orang termasuk guru harus punya karya begitu ya. Bahkan kalau saya menyebutkan bukan guru saja Bu, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini harus membuat satu karya ya. Saya sendiri sebagai dosen gitu sangat jangankan guru ya, dosen saja itu kadang saya mengalami kegelisahan. Mungkin teman-teman saya yang seprofesi itu juga belum tergerak ya. Mereka punya taruhlah skripsi, tesis atau disertasi itu karyanya masih disimpan di laci begitu. Alangkah baiknya itu bisa dipublish, dibaca oleh orang gitu kan. Tapi sejatinya yang kita harapkan kalau karya ilmiah mungkin agak sulit ya untuk dibaca gitu. Tapi minimal itu autobiografi dia itu harus dibuat di luar karyanya. Itu sangat penting karena peraturan di dunia akademik itu seorang profesor saja di usia senjanya mungkin usia 60 atau 70 harus membuat autobiografi itu terlalu tua gitu, terlalu lama. Kita harus menjadi pembalap usia. Jadi pembalap usia itu misalnya usia kita sekarang berapa tahun, karyanya harus lebih dari usia kita gitu. Nah itu kalau sudah pembalap usia, ya kita menjadi menjadi sejarawan yang dikenang, meninggalkan warisan di muka bumi ini gitu. Yang disebut tadi sama Pak siapa itu, umur kita akan panjang dari situ. Walaupun jasad kita sudah almarhum atau sudah meninggalkan muka bumi ini, tapi meninggalkan karya yang luar biasa. Alhamdulillah saya sudah membuat karya. Tadinya memang saya punya karya. Alhamdulillah saya sudah dokter juga di UIN Syarif Hidayatullah. Itu karya saya cuma karya-karya akademik. Saya mengalami kegelisahan luar biasa. Kok saya belum punya autobiografi? Akhirnya saya melahirkan karya itu, hati saya sudah tenang gitu. Artinya kalau misalnya nggak tahu nanti umur kita kapan, saya punya karya autobiografi saya di usia 42 lah sekarang ya. Itu judulnya Di Balik Kemampuan Ada Kesempatan dan Di Balik Kesempatan Ada Kemampuan. Nah, itu saya lahirkan ketika saya turun jabatan jadi rektor. Alhamdulillah saya pernah menjabat rektor di salah satu PT KIS. Dengan lahirnya karya itu saya ada ketenangan batin yang luar biasa. Alhamdulillah saya juga ini berbagi pengalaman. Saya sudah membaca buku itu 205 buku.
selama 20 tahun. Dan itu tidak berhenti-berhenti. Disitulah saya menggema pikiran hati saya, ini setelah membaca ini ngapain begitu. Makanya saya berbagi pengalaman, saya harus mewajibkan dalam menulis itu 1 hari 240 kata. 240 kata saya taruh di Facebook di mana dan saya simpan. Memang betul suatu saat itu akan berguna ya, saat kita membuat artikel, membuat apa itu akan dipakai, dirapikan, disimpan sehingga kita akan melahirkan karya-karya yang berikutnya. Itu bukan pengalaman saya. Mudah-mudahan saya ketemu orang-orang hebat di sini, lebih progresif lagi. Kalau nggak punya komunitas juga lemah lagi, semangatnya hilang begitu. Mudah-mudahan ada semacam grup atau apa dengan Pak Lintang, dengan Dr. Nina bisa kolaborasi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa ya. Luar biasa. Pengalamannya Pak Dr. Sadari, nanti kapan-kapan buku biografinya boleh kita baca ya. Boleh silakan Bu. Baik, iya. Kita sudah ada grup WhatsApp-nya Pak. Oh ya, mohon bisa bergabung Bu, Dr. Nina. Saya. Monggo. Monggo. Nanti saya di sini. Bapak dan Ibu, Pak narasumber, Pak Dr. Lintang, ini sepertinya diskusi kita akan panjang dan akan menarik sekali ya. Ada beberapa teman nanti akan bertanya via WhatsApp katanya, karena ada ketertarikan yang luar biasa atas paparan Bapak. Namun untuk hari ini saya dibatasi waktu, jam 11 ini saya ada kegiatan lain yang juga tidak kalah pentingnya begitu Bapak Dr. Lintang ya. Juga teman-teman yang lain, terima kasih banget atas semua ilmu yang sudah diberikan. Ini adalah ilmu yang luar biasa yang tidak akan kita dapatkan di manapun barangkali ya. Ini adalah sesuatu yang patut kita apresiasi. Dan saya tunggu teman-teman yang lain jangan kesusu-susu. Jadi kalau ada WhatsApp masuk ke saya, Bu kapan kita akan mulai menulis, Bu kapan? Dimulai saja dari diri sendiri, waktu kita sangat panjang. Selama 1 tahun ini kita bisa belajar dulu dari biografi orang lain. Atau barangkali nanti yang akan kita baca pertama adalah dari Bapak, atau biografinya dari Bapak Dr. Sadari barangkali ya Pak ya. Sebagai apa? Sebagai referensi begitu ya. Kita akan baca dulu biografi yang sudah ada dari Pak Dr. Sadari. Atau Bapak Lintang juga boleh kalau sudah punya buku biografi, nanti kita mintakan di-share Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak ya. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Baik teman-teman semua, sahabatku semua, kita akan cukupkan dulu pertemuan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Lintang yang sudah berbagi ilmunya, mudah-mudahan barokah. Juga teman-teman yang ada di Makkah, Al-Mukarramah, barangkali mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Juga ditunggu kabar-kabar bahasa Arab yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, begitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah di hari besok, hari Kamis, ada Ibu Reni Sularsih yang akan juga berbagi dengan kita. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, itu kesalahan dari saya, dan mudah-mudahan kita akan bertemu dalam keadaan sehat esok hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.